masuk ke mobilnya tante. Jangan kayak gitu, nggak, tante nggak izinin kamu masuk. Dengerin nggak? Kayak gitu, jorok di bawah, kotor, ayo. Mana sih, mama kamu kemana sih? Tante, kalau aku nggak boleh di atas mobil, aku di bawah aja. Sekarang tungguin mama kamu, kalau nggak kita kesana aja samperin, yuk. Sini. Oke, kamu ceritanya kedinginan. Ya, pulang ya. Gak mau, Tante, aku kedinginan, Tante. Oke, kamu minta jaket atau apa aja biar nutupin badan kamu karena kamu kedinginan. Aku anterin pulang Tante, aja ya. aku minjemin apa ke jaket. Tante baik deh, cantik. Aneh. Nih, kamu pakai aja deh, ini. Oke, Agent Connie, kamu datang lari-lari ya sambil bawa plastik hitam. Jadi kita buat seolah-olah Connie tadi buat beli obat, dia maling, isinya emas. Lo ngapain sih? Satu, gue gak kenal sama lo, asal lagi tinggalin anak sama gue ya. Saya dikejar warga, Bu, tolong. Nih, saya nggak peduli, saya nggak punya urusan. Saya mau pergi, udah. Nggak mau, gue nggak punya urusan. Sekarang warga datang nuduh Connie maling emas ya, maling emas perhiasan. Mau pergi aja ya saya. Apaan sih? Apa sih? Maling. Lu maling ternyata. Lu dibeli anak gue maling lu. Ini barang-barang saya kamu diambil. Lu bilang kalau Hafiza ini bos lo, bos maling yang nyuruh lo maling. Enggak, benar, Pak. Ini yang mana ini? Yang mana ini? Menurut lo aja jotokan gue apa dia jadi maling? Jangan-jangan. Bosnya ini. Pak, saya jelasin dari awal Pak ya. Dia datang nih bawa anak, nitipin anaknya sama saya nggak kenal. Saya disuruh ditipin anak, dia lari. Pak, gali, dia udah nyuruh, Pak. Udah gini deh, saya udah nggak mau ribet deh. Pak, saya telepon aja lawyer saya kalau kayak gini caranya. Sekarang masuk dong masuk Egy, lu pura-puranya nyari anak lo Elsa. Jadi lu bilang kalau Elsa tuh adalah anak lo yang dibawa lari sama Connie. Ya ampun Elsa, ponakan kurang ajar kamu ya. Anak saya diapain? Tante, ya ampun, enggak, Tante tadi tuh dia di sini main-main. Ini bukan anaknya dia, Pak. Dia dititipin ke saya. Kamu jangan bohong. Ini ibu kamu bukan kan? Kenapa kamu bilang tadi dia ibu kamu? Sabar dong, Mbak. Masa sama anak kecil kayak gitu marah-marah, sabar. Semuanya pada ngomong aneh-aneh tentang saya. Saya tahu saya orang baru di sini, tapi ada buktinya nggak? Kalau nggak, saya panggil loh. aja nih. Ya. Kalau cantik terus kayak gini. Ini saya pokoknya keamanan di sini, saya tahunya dari Diam, sini diam ya. dulu, diam dulu. Bang, ini kan gue baru pindah nih. Ini warga-warga pada rese. Gue nggak tahu kenapa gue dituduh nyulik anak. Orang kan nggak mungkin, gila kali. Gue mau pergi nih jadi ribet kayak gini. Satpam bilang. Oke, saya mau tanya anak kecil aja deh. Kalau anak kecil tuh nggak mungkin bohong kan? Anak kecil biasanya jujur polos. Nah, tanya Elsa. Udah, tunggu aja lawyer gue datang. Gue udah capek banget ngurusin Tunggu orang ini, nggak penting kayak saya keamanan di sini. Saya akan tanya langsung sama anak kecil. Anak kecil nggak mungkin bohong. gini. Jangan bohong ya, Dek. Ya jangan dituduh anak saya juga. Saya cuma ingetin, Bu, anak ibu kecil-kecil Ya ingetinnya Iya, ini biasa kan aja. anak-anak. Ini anak-anak. Biasa aja, biasa. Ya, kali ini. Diam dulu, saya tanya dulu sama anaknya ya. Ade ini benar ibunya di sini atau di sini? Ibu aku yang pakai baju pink. Ya kasih tahu. Terus Ade ini diculik sama ibu ini? Elsa bilang, iya aku emang disuruh sama tante ini, tunjuk artisnya. Aku Diajak? disuruh sama tante ini Disuruh ngapain? buat ngelakui hal-hal yang jahat. Masa sampai kayak begitu? Tante ini bilang mau ngambil emas. Anak kecil suruh ngambil emas, sementara yang gede suruh ngambil jam, tas. Pak, gini deh. Ini maksudnya apa ini? Lu tuh nggak digebuk masa di sini. Ya orang nggak ada bukti, lu gebuk gue bawa lu, gue penjarain lu. Enak aja. Gue emang orang baru di sini ya, tapi jangan asal nuduh lo pada orang-orang ada sirik kan sama gue. Astaga, mulutnya. Dari gue ngomong baik-baik loh ya. Sampai kayak gini. Mbak, dari tadi juga Mbak nggak ngomong baik-baik sama anak kecil aja nunjuk-nunjuk. Mbak, ibu datang-datang nuduh saya, Bu. Ibu punya bukti nggak? Ibu baru datang, ibu udah nuduh saya. Gimana saya nggak mau? Elsa pura-pura pingsan lagi, dibawa ke mobil lagi. Ayo coba Elsa pura-pura pingsan.
Keamanan di sini. Ya amanin, Pak, amanin. Udah saya amanin, makanya. Kan udah pertanyakan. Kan tadi Anak, saya sudah bilang dia lagi sakit, saya tuh keluar, ya Allah. Apaan sih? Apa ada masuk mobil gue kayak gini? Bu, pergi Bu. Kamu gak punya hati banget ya, udah tau pingsan. Keluar. Gue gak peduli, gue gak mau ya. Ya ampun nih orang, kamu udah nyulik anak saya, tapi anak saya kayak gitu kamu gak mau tanggung jawab. Nyulik dari mana? Apa buktinya? Nyulik tuh sehari 2 hari. Gue aja baru kenal sama anak gue, baru ketemu tadi di gara-gara dia yang bawa. Ini alasan doang kan kamu nggak mau bawa anak ke rumah sakit kan? Itu jam, jual aja tuh jam, tunjukkan jam artisnya. Sini kasih ke saya. Bu, bawa dong, Bu. Apaan? Gue gak punya sakit. Gue gak punya urusan nih. Nanti daripada gue sentuh, gue dituduh lagi. Emangnya jangan, Ibu gak ada duit ya? Bukan urusan lu, enggak. Udah gini aja nih, udah kalung aja. Mau nyolong lu ya? Apaan? Ini modus, gue yakin. Bapak sekolah. Itu kan memang harus ke rumah sakit. Iya, bukan urusan saya, tapi Pak, saya nggak kenal, bukan saudara saya, bukan siapa-siapa. Tapi kan udah sama ibu. Pak, Ada di mobil, Pak, dia mau ngambil perhiasan saya, Pak. Tidak jaminan, Ibu. Jaminan Ya, saya. Apa ya lu jam lu dari tadi gue udah pakai. Jaminan, Diam, Ibu. diam Jaminan. gak lo? Diam. Bawa tuh anak lo, cepat. Bawa. Udah gini aja. Yaudah gini aja. Nih. Bu, Bawa. Yaudah, tante sama itu bawa ke rumah sakit. Enggak. Gue nggak peduli. Pergi. Capek banget. Pergi. Nggak ada fungsinya Bapak di sini, Pak. Udah sana, Bu. Gak punya hati. Emang saya nggak punya hati. Oke, Egi halangin mobilnya biar nggak bisa pergi. Emang kalau orang susah selalu diginiin ya, Nak ya. Bu, Ibu kalau misalkan sakit tuh ke rumah sakit, jangan ngapor sama saya. Ibu ke rumah sakit kamu nggak mau nganterin. Ini bukan urusan gua, minggir deh Bu. Bu, saya udah nggak mau. Bu, saya udah capek ya Bu, minggir. Bu, minggir dong. Bener ya, orang kaya dasar sombong. Peduli gua udah ya. Oke, dia marah-marah, lepas. Cepetan dong Bu jalannya. Bu, lain kali Bu diajarin anaknya Bu. Kecil-kecil tukang bohong. Kamu sendiri. Nah, pemirsa, jadi Hafiza Devi ini akan kita pancing ke rumah ini. Jadi ini setahu dia adalah production house untuk buat film layar lebar. Tapi sebetulnya ternyata adalah rumah kosong. Kita akan buat suasana horor di sini. Dia masuk, dia datang, lo bawa obat nyamuk bakar, ya, terus langsung bawa obat nyamuk itu arahin ke mukanya artisnya. Pak, enggak. Pak, tadi saya kan suruh manajer saya kesini buat telepon. Udah datangnya terlambat. Masih banyak tanya lagi. Nah, pemirsa, Hafiza ini kan mantannya artis Eza Gionino. Dia mantan pacarnya kan. Langsung aja, ini mantannya Eza Gionino ya? Oh, ternyata ini artisnya. Oh, ini artisnya, Bos? Iya. Kalau nggak salah Anda ini pernah deket sama Eza Giono ya? Ya itulah, pokoknya saya kurang tahu lah itu orang nggak terkenal sama kamu, jadi maaf ini. Masih ingat kan rasanya bercinta, kasih sayang, murah pacaran itu? Soalnya saya meragukan ini kalau bisa nggak ya peran tentang romantisme itu bisa nggak itu? Ya kalau peran kan bisa-bisa aja Pak, emang harus ngerasain itu. Ya kan peran kan harus penghayatan. Soalnya ini loh, masih ragu kita sama kemampuannya. Oke deh, langsung aja deh. Sekarang nanti juga ada teman saya, kawan saya, atau mitra kerja saya yang akan membantumu. Nah, di sini kamu mengenai kasih sayang romantisme. Jelas? Jangan bertanya loh ya. Iya. Biar kelihatan cerdas. Biasa aja dong pandangnya. Saya Kayak biasa, saya biasa. Nah, itu Pak, kan. Pak, ini saya lagi ngomong biasa. Ya, dan tadi Bapak yang tinggi soalnya. Tuh kan malah kedip-kedip kayak orang naksir lagi. Saya udah punya istri banyak. Ya sedih. Saya nggak naksir sama Bapak. Udahlah, nggak usah kebanyakan ini pegang. Ya, suruh dia megang itu. Jadi sebetulnya kita arahin dia tuh sebetulnya mau jadi peran pembantu, tapi pembantu beneran nih. Sekarang kamu Kan Bapak kan suruh saya jadi, maksudnya aktingnya romantisme. iya betul. Ini kenapa pakai ginian?
Aduh, harusnya cerdas, Bang. Jadi gini, ceritanya kamu sekarang lagi bersihin lantai. Nah, di Ya sini gitu kamu... dong, dijelasin. Nah, oke, nggak usah banyak omong. Nanti peran kamu sekarang bersihin lantai, habis itu sepatu kamu copot, habis itu diambil sama Pangeran. Jelas belum? Ya. Oke, paham. Lakukan. Ini penghayatannya mana? Enggak, aku soalnya kalau ngadepin kayak gini, aduh, udah potongannya kayak laki-laki lagi. Suruh ngepel. Gantian. Ngepel aja dah. Suruh joget sama nyanyi. Ini joget. Jogetnya yang... Pak, jangan kayak gitu, Pak. Jangan kasar sama saya, Pak. Saya nggak butuh-butuh banget kok ini. Ini dulu, dekat dulu. Ini udah nggak beres ini. Emang nggak beres. Udah nggak perlu. Pak, nggak, gini. Pak, saya datang ke sini baik-baik, dengan tujuan baik, dengan maksud baik. Bapak memperlakukan saya dengan tidak baik. Nah dia kan lagi marah nih, tapi lo puji, lo tepuk tangan. Luar biasa, acting marahnya luar biasa. Padahal marah beneran. Itu kayak gitu yang aku maksud. Nggak, ini udah, Jadi ada penghayatan. Bagus actingnya menurut saya tuh. Bagus banget. Bener. Pak, saya udah ya, saya permisi, saya baik-baik ya, Bang, udah ya. Nanti dulu sayang. Enggak. Nah, gini kan. Jadi kan ada romantisnya itu loh. Gua ngepel gimana cara romantis? Udah. Orang nggak ada pangerannya, pangeran kayak gini juga gue males. Oke, langsung saja saya panggil kamera pangeran ya. Wah, aku jadi grogi ini tadi penghayatannya luar biasa. Apa sih, Pak? Kompak dong. Oke, Andre datang jadi pangeran. Andre. Ini nih kawan. Udah langsung aja. Biarpun ini agak Orang perempuan gimana? Ya, Andre, lo godain dia, kan adegannya sih lo ngegoda pangeran ngegodain dia. Tapi lo ngegodainnya segenit mungkin, sejail mungkin biar dia kesel. Kalau perlu lo kunci tuh pintu.